Cerita bermula, tahun 1480, di tanah Rumania, Pangeran Vlad tinggal di kastil bersama istrinya yang ia cintai bernama Elizabeth. Sebagai tanda kasih, ia menghadiahkan sebuah kotak musik mungil nan indah, simbol dari cinta yang tulus dan mendalam. Kehidupan mereka dipenuhi kebahagiaan, kelembutan, dan keintiman, hingga peperangan datang merenggut segalanya. Pada suatu hari, pasukan penjaga kastil yang dipimpin Kapten Targol memberi kabar bahwa tentara Ottoman tengah mendekat. Vlad berdiri di sisi Elizabeth, berusaha menenangkannya, bersumpah bahwa musuh akan membayar mahal karena berani menantang mereka. Meski hatinya berat, Elizabeth memohon agar suaminya menjaga diri, mengaku tak sanggup hidup tanpanya. Tak lama, sang pangeran menghadap Paus yang memberkatinya dan mendesak agar ia memerangi musuh tanpa belas kasihan. Namun Vlad meragukan kehendak Tuhan di tengah lautan darah, menyatakan bahwa satu-satunya doa yang ia panjatkan hanyalah keselamatan istrinya. Paus menegurnya untuk tetap menghormati kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, meski akhirnya ia berjanji akan mendoakannya. Vlad yang sudah tak puas dengan sekadar doa, memimpin pasukannya ke medan perang. Sementara itu, Elizabeth yang dikawal menuju tempat aman malah disergap pemanah Ottoman. Di sisi lain, Vlad dan pasukannya menggunakan api untuk mengepung dan melemahkan musuh, menebas mereka hingga jatuh satu persatu, membuat raja lawan semakin murka. Saat kemenangan hampir diraih, kabar buruk datang. Elizabeth diserang dan kini terjebak sendirian di hutan. Panik, Vlad segera menunggang kuda menuju lokasi, melewati jalur berbahaya sambil dikejar pasukan Ottoman. Namun ia terjebak dalam perangkap beruang, tak berdaya saat musuh mendekat. Ia tiba tepat ketika salah satu prajurit menyerang Elizabeth. Dalam kemarahan, Vlad menebas musuh, tetapi pedangnya juga melukai wanita yang ia cintai. Dengan tatapan terakhir penuh kasih, Elizabeth tersenyum sebelum menutup mata untuk selamanya. Vlad hancur oleh kesedihan, memeluk tubuhnya sambil menangis putus asa. Seusai perang, ia kembali menemui Paus dalam amarah, menceritakan semuanya. Paus menenangkan dengan berkata bahwa ia sudah mendoakannya, namun Vlad yang diliputi duka menuduh bahwa Tuhan telah mati. Ia menyerang Paus, berteriak bahwa ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dengan air mata, Vlad memohon agar istrinya dibangkitkan kembali. Paus menjawab dengan tegas bahwa itu tak mungkin. Tuhan tidak mengizinkan reinkarnasi, dan Elizabeth telah beristirahat di surga. Dalam keputusasaan, Vlad mencengkeramnya, bersikeras bahwa dengan iman yang benar, mukjizat bisa saja terjadi. Sang Paus yang ketakutan hanya bisa mengulang bahwa Elizabeth dulunya jiwa murni, kini sudah berada di bawah penjagaan Tuhan. Vlad kemudian menuntut jawaban tentang nasibnya sendiri, seorang pria yang tangannya berlumuran darah, namun tetap tunduk pada gereja. Dengan tubuh bergetar, sang pastor mengaku tak punya jawaban karena dirinya hanyalah utusan Tuhan. Dalam keputusasaan, Vlad meraih tongkat prajurit, mematahkannya, lalu mengangkat Paus dengan kasar, memaksanya mengirim pesan kepada Sang Pencipta agar istrinya dikembalikan. Ia bersumpah bahwa tanpa Elizabeth, jiwanya bukan lagi miliknya sendiri. Dalam amarah, ia menusukkan tongkat itu ke tubuh Paus, mengakhiri hidupnya sekaligus melepaskan ikatan terakhir dengan iman dan dunia yang telah merenggut segalanya darinya. Ketika Vlad merentangkan tangannya, seakan menyerahkan diri pada kegelapan, kejadian gaib pun terjadi. Para ksatria ketakutan lalu menyeret Vlad keluar dari tempat itu. 400 tahun kemudian, di sebuah rumah sakit jiwa,
seorang dokter menyambut kedatangan seorang pendeta. Dengan sopan ia meminta maaf atas konflik panjang antara gereja dan ilmu pengetahuan, lalu menjelaskan bahwa ada kasus aneh yang membuat Ratu Inggris sendiri ikut menaruh perhatian. Sang pendeta setuju untuk bekerja sama. Mereka berjalan melewati lorong-lorong tempat pasien diperlakukan dengan kasar, hingga sampai di ruang bawah tanah yang terkunci rapat. Di sana, terbaring seorang wanita muda yang dirantai. Namanya Maria, gadis Italia berusia 25 tahun, tunangan Henry, cucu sang ratu. Pendeta murka melihat perlakuan tersebut dan menuntut penjelasan. Dokter menerangkan bahwa semuanya bermula dari sebuah pernikahan. Maria menolak masuk ke gereja, lalu begitu melihat pendeta ia tiba-tiba menjadi histeris dengan emosi bercampur nafsu. Hal yang lebih mengejutkan, catatan kelahirannya menunjukkan ia lahir pada tahun 1759, yang berarti sudah hidup lebih dari 1 abad. Sang pendeta yakin itu bukan kebetulan. Saat dokter menduga Maria adalah ciptaan iblis, pendeta menegaskan bahwa tidak semua yang sulit dijelaskan berasal dari setan. Ia lalu mengungkapkan kenyataan. Maria bukan manusia biasa, melainkan vampir, dan inilah pertama kalinya salah satu dari mereka berhasil ditangkap hidup-hidup. Maria akhirnya berbicara, memohon agar dokter tidak percaya pada pendeta. Ia bahkan menawarkan dirinya sebagai imbalan bila dokter membantunya lolos. Pendeta menatapnya dalam-dalam, meyakinkan bahwa seaneh apapun Maria, ia tetaplah ciptaan Tuhan. Untuk membuktikannya, ia membuka jendela. Sinar matahari masuk, membuat tubuh Maria gemetar ketakutan. Dokter sempat menganggapnya hanya ilusi, tapi saat pendeta mengangkat salib, salib itu terbakar di tangannya. Maria pun tertawa penuh ejekan. Sang dokter akhirnya sadar bahwa ini di luar ranah ilmu pengetahuan. Pendeta dengan tenang berkata bahwa bila Maria mau menjawab dengan jujur, ia mungkin bisa mendapatkan kebebasan. Sebagai ujian, seorang dokter muda meneteskan darahnya beberapa tetes. Hanya dengan 2 tetes, Maria tampak puas lalu mulai berbicara. Pendeta memeriksa lehernya dan menyimpulkan bahwa Maria bukan vampir generasi pertama. Ia menjelaskan bahwa selama berabad-abad, gereja mencari sumber dari segala garis keturunan vampir. Maria kemudian menyebut tentang tuannya, seorang pangeran yang akan segera datang menjemputnya. Ia berkata sang penguasa sedang mencari putrinya, wanita dengan kecantikan yang luar biasa. Tak lama setelah itu, Maria meminta lebih banyak darah lalu menyerang dokter muda tersebut. Pendeta menegaskan bahwa misi mereka kini jelas. Mereka harus menemukan putri itu, karena hanya dialah yang bisa menunjukkan asal-usul vampir pertama. Maria tertawa dan dengan sinis mendoakan mereka beruntung. Good luck. Sementara itu, seorang notaris bernama Jonathan tengah terjebak di jalan bersalju. Kusir kereta memperingatkannya bahwa ia tak bisa mengantarnya lebih jauh, karena kawanan serigala akan segera datang. Setelah ditinggalkan sendirian, Jonathan melangkah seorang diri. Tidak butuh waktu lama hingga matanya menangkap kilatan mata serigala yang bersembunyi dalam kegelapan, memaksanya mempercepat langkah. Dari kejauhan, siluet kastil raksasa muncul menjulang. Ia menyeberangi jembatan, dan tiba-tiba gerbang di belakangnya menutup rapat. Saat mendekat, pintu utama terbuka sendiri, lalu menutup kembali begitu ia melangkah masuk. Seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang mengatur segalanya. Petir menerangi aula besar, menampakkan sosok misterius di balkon. Sekejap kemudian, sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Terkejut, Jonathan tergagap meminta maaf. Pria itu, berwajah pucat dengan rambut memutih, mengaku telah menunggu kedatangannya. Jonathan memperkenalkan diri sebagai seorang notaris. Sang tuan rumah menatapnya heran, berkomentar bahwa ia tampak terlalu muda untuk pekerjaan semacam itu. Kemudian ia menyebut dirinya sebagai Vlad, Pangeran Wallachia, meski menambahkan bahwa Jonathan boleh saja memanggilnya Pangeran Dracula.
Sang pangeran lalu menuntunnya ke ruang makan dan mengundangnya bersantap. Jonathan menyantap hidangan dengan lahap, sambil berkomentar bahwa kastil sebesar itu pasti membutuhkan banyak pelayan. Dracula menjawab bahwa ia memang memiliki pelayan, hanya saja mereka tak terlihat oleh mata tamu. Ketika Jonathan bertanya mengapa tuan rumahnya tidak ikut makan, Vlad hanya berkata bahwa ia akan makan nanti, sambil mendorong piring ke arahnya. Notaris itu menduga hanya trik kecil, tapi tetap menikmati makanan yang katanya diambil dari resep India. Jonathan kemudian menyinggung apakah sang pangeran sering bepergian, dan Dracula menjawab bahwa di masa mudanya ia telah menjelajah dunia dan mengurus banyak usaha, namun kini memilih hidup tenang. Selanjutnya, Jonathan menjelaskan maksud kedatangannya. Rekannya Jenkins telah mengatur pertemuan ini. Mereka ingin membeli sebuah biara terbengkalai di Paris untuk diubah menjadi rumah sakit bagi pameran dunia yang akan datang. Saat ia membuka peta dan rancangan, salib pemberian kusir jatuh dari sakunya. Dracula bertanya apakah ia seorang religius. Jonathan menggeleng, menyebutnya hanya jimat perlindungan. Dracula pun meraih salib itu dan melemparkannya ke api. Setelah itu, ia mengantar Jonathan ke kamar, memperingatkan agar ia tidak keluar hingga fajar. Ketika ditanya bahaya apa yang dimaksud, Dracula hanya mengatakan bahwa kastil tua menyimpan kenangan yang bisa menghantui penghuninya. Jonathan yang skeptis, berkata ia tidak percaya tahayul. Dengan nada dingin bercampur penyesalan, Dracula menjawab bahwa itu sangat disayangkan, lalu meninggalkannya sendiri. Sementara Jonathan menjelajahi kamarnya dan menemukan sebuah buku dengan halaman yang hilang, Dracula duduk di ruang makan, memutar sebuah foto dan membiarkan musik mengalun sebelum menyelinap menuju ruang bawah tanah tersembunyi. Di saat bersamaan, sang pendeta mendatangi Henry, tunangan Maria. Pemuda itu tampak gelisah, bertanya apakah kekasihnya sedang sakit. Pendeta menjawab bahwa secara medis Maria baik-baik saja, hanya saja ia memancarkan aura yang tak wajar. Mendengar itu, Henry merasa lega, meski tetap khawatir kegelapan akan menguasai tunangannya. Pendeta lalu meminta izin melihat kamar pengantin. Di antara pakaian dan benda pribadi, ia menemukan sebuah lembaran yang disembunyikan di dalam buku. Halaman itu ternyata adalah fragmen yang hilang, lembar asli dari buku Istana Dracula. Di dinding ruangan itu tergantung potret seorang wanita, Elizabeth. Mengabaikan peringatan sebelumnya, Jonathan terus menyusuri koridor kastil hingga menemukan sebuah pintu yang bercahaya samar. Ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang dipenuhi cahaya lilin, di mana sebuah peti mati besar terletak. Saat penutupnya ia buka, terlihatlah Vlad berbaring di dalamnya. Tanpa membuka mata, sang bangsawan mengingatkannya bahwa ia seharusnya tidak meninggalkan kamarnya. Tiba-tiba, sosok menyerupai gargole menyerangnya hingga ia pingsan. Ketika sadar kembali, Jonathan mendapati dirinya dirantai di ruang yang sama. Rasa takut membuatnya berseru menyebut nama Tuhan, tetapi Vlad segera menegurnya dengan dingin, mengatakan bahwa nama itu terlarang di dalam istananya. Ketika Jonathan bertanya alasannya, Vlad menjelaskan pandangannya bahwa Tuhan dan iblis hanyalah dua roh yang saling bertentangan, namun sama-sama tidak peduli pada manusia, menjadikan manusia sekadar boneka dalam permainan mereka. Jonathan digantung terbalik, darahnya mengalir ke bawah. Dengan tenang, Vlad menyebut dirinya jiwa terkutuk, ditakdirkan hidup abadi dengan menghisap darah manusia. Ia pun menggores leher Jonathan, meneteskan darah ke dalam sebuah wadah. Dalam keadaan lemah, Jonathan bertanya bagaimana mungkin makhluk seperti dirinya bisa dianggap ciptaan dewa cinta. Dracula menanggapi dengan sinis, mengingatkan bahwa Jonathan sendiri tak percaya pada Tuhan. Dengan suara tenang, Jonathan menjawab bahwa sang dewa itu bukan lagi dewa cinta. Dracula tertawa, lalu batuk, dan dengan nada geli ia memenuhi permintaan terakhir notaris muda itu. Mendengarkan kisahnya, ia memerintahkan makhluk aneh itu melepaskan Jonathan,
menjatuhkannya ke tanah sebelum mengikatnya ke kursi. Flat kemudian mulai bercerita bahwa hidup itu keras, dan kematian adalah hak istimewa yang bahkan ditolak Tuhan. Ia mengingat masa lalunya sebagai hamba setia Sang Pencipta, sampai momen di mana istrinya, Ratu Elizabeth, direnggut darinya. Setelah pemakamannya, tentaranya mencoba menghibur, namun yang ia rindukan hanyalah kesendirian. Sejak hari itu, ia terus menunggu kebangkitannya. Saat Jonathan bertanya berapa lama ia telah menanti, Dracula menjawab 4 abad telah berlalu. Ia menegaskan bahwa jiwa-jiwa murni akan terlahir kembali, meski tak seorang pun tahu kapan dan di mana. Jonathan berkomentar bahwa itu nasib kejam bagi makhluk abadi. Dracula menanggapi bahwa seandainya pertemuan mereka terjadi di masa lain, ia mungkin akan mempekerjakannya sebagai pengacara. Ia melanjutkan kisahnya, bahwa wabah hitam pernah menghalangi pencariannya, merenggut jutaan jiwa, kebanyakan wanita yang bersembunyi di gereja, tempat di mana ia tak pernah diizinkan masuk. Kesepian menggerogotinya hingga ia bahkan iri kepada orang mati. Ia bersumpah, hidup tanpa cinta adalah penyakit terburuk. Jonathan menimpali bahwa harapan membuat manusia bisa bertahan. Namun Flat menjawab bahwa lebih baik mati ketimbang hidup dari harapan kosong. Air mata jatuh di wajahnya saat ia mengaku pernah mencoba bunuh diri dengan melompat dari menara, tetapi bahkan kesempatan itu pun Tuhan menolaknya. Seiring waktu, yang tersisa hanyalah kehampaan. Tidak bisa lagi mencari kemana-mana, ia akhirnya bertekad untuk memanggil sendiri cinta itu datang kepadanya. Flat lalu menunjukkan sebuah botol. Isinya bukan racun, melainkan wewangian yang ia sempurnakan selama 100 tahun. Di Prancis dan Italia ia belajar merangkum esensi bunga, menciptakan aroma yang mampu memikat hati pria maupun wanita. Wangi itu ia sebarkan melalui toko-toko dan pesta-pesta, hingga perjalanannya membawanya ke istana Versailles. Di sana ia sempat mengira menemukan kembali Elizabeth dalam diri seorang gadis muda bernama Isabel. Namun ketika menyadari itu hanya kesalahan, ia hancur berkeping-keping. Pada sebuah pertemuan, ia menggigit beberapa perempuan, menjadikan mereka terikat padanya. Salah satunya adalah Maria. Jonathan dengan suara pelan, bertanya berapa banyak korban yang sudah ia tinggalkan. Flat menjawab bahwa jumlahnya tak penting. Ia pun kembali ke makam Elizabeth, membuka peti matinya, dan menangis di atas abunya. Baik harta benda maupun segala kemewahan yang diberikan para gargole tidak sanggup menghapus kehampaan yang dirasakan Flat. Jonathan pun memohon dengan penuh emosi, mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang menantinya. Flat mengira maksudnya adalah Tuhan, tetapi Jonathan menjelaskan bahwa ia berbicara tentang tunangannya, perempuan yang telah ia lamar sebelum keberangkatannya. Sang penguasa malam hanya menanggapinya sebagai rasa iba. Jonathan kemudian memperingatkan bahwa bila Flat mengambil nyawanya, tunangannya akan hancur oleh kesedihan. Ia menunjukkan sebuah liontin berisi foto sang kekasih. Gargole menyerahkannya pada tuannya, dan ketika Flat melihat potret itu, ia terkejut karena wajahnya persis dengan mendiang Elizabeth. Jonathan mengklarifikasi bahwa namanya adalah Mina, namun Flat tetap bersikeras bahwa itu adalah istrinya yang kembali. Karena keyakinan itu, ia memilih untuk tidak membunuh Jonathan. Baginya, pria itu telah menuntunnya menemukan cinta sejatinya kembali. Flat lalu memerintahkan agar Mina diamankan dan segera mempersiapkan pertemuan mereka, bahkan menyuruh pelayan-pelayannya menulis surat. Di tempat lain, seorang pendeta tengah berbicara dengan seorang dokter sambil memperlihatkan gambar Elizabeth. Ia menjelaskan bahwa Dracula telah mencari sosok itu lebih dari 4 abad lamanya, dan bersyukur karena jejaknya kini bisa ditelusuri. Sang dokter bertanya apakah wanita itu bertangan kiri, dan pendeta mengiyakannya. Ia lalu menunjukkan sebuah naskah Jerman yang menuliskan bahwa vampir adalah wujud dari kutukan surgawi. Namun bila ia bertobat, Tuhan bisa mencabut kutukan itu dengan menghadiahkan kematian dan sekaligus membebaskan para korbannya. Dokter penasaran bagaimana cara menghancurkannya, dan pendeta dengan tenang menjawab bahwa satu-satunya cara adalah menusukkan pasak ke jantungnya lalu memenggal kepalanya. Tiba-tiba,
Seorang dokter muda masuk dan berkomentar bahwa ia pernah melihat seorang wanita dengan wajah serupa di sebuah pesta. Karena penasaran, mereka mendatangi wanita itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai sahabat Maria, datang karena tahu Maria tengah dirawat. Mina kemudian mengenang bahwa mereka pernah bertemu di sebuah acara pernikahan saat terjadi kecelakaan. Sejak itu Maria selalu menjaga dan menemaninya, sering berbicara tentang cinta, meskipun kadang membuatnya resah. Ia bahkan begitu bahagia membicarakan rencana pernikahannya sampai suatu waktu, perkataan seorang pendeta membuatnya goyah. Mina mengaku bahwa ia datang bersama tunangannya Jonathan, meski pertunangan itu berlangsung terburu-buru sehingga ia menganggapnya bukan pertanda baik. Ketika ditanya apakah ia mencintainya, Mina menjawab iya, walaupun ia sering merasa seolah dirinya berasal dari kehidupan masa lampau. Karena malu, ia berusaha pergi, tetapi pendeta meminta alamatnya. Mina pun menulis bahwa ia tinggal di rumah kos sementara menanti Jonathan pulang. Dua pria itu sadar bahwa ia menggunakan tangan kiri, walau Mina berkata ia tengah berusaha melatih diri agar tidak kidal. Di sisi lain, Dracula tiba di sebuah biara kuno dengan menyamar sebagai pengemis yang kelaparan dan kedinginan. Para biarawati yang tergerak rasa iba pun menerimanya. Salah seorang dari mereka membawa semangkuk sup, tetapi ketika masuk, ia mendapati Vlad berdiri di depan salib, memperlihatkan jati dirinya. Ketakutan, ia menjatuhkan mangkuknya. Dracula menolak hidangan sederhana itu, menuntut sesuatu yang lebih berkelas, namun berusaha meyakinkan bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Sang biarawati menegaskan bahwa sihirnya tak berdaya di rumah Tuhan. Pendeta yang menyadari identitasnya segera memperingatkan bahwa Mina sedang berada dalam bahaya besar. Sementara itu, di rumah kosnya, Mina tengah duduk di dekat perapian saat terdengar ketukan di pintu. Seorang wanita bertanya apakah ia sedang menunggu seseorang, tetapi Mina hanya menjawab dengan singkat, "Tidak." Saat pintu terbuka, Mina terdiam melihat sosok Maria berdiri di sana dengan wajah cerah dan penuh pesona. Ia langsung memeluknya erat. Maria menjelaskan bahwa penyakitnya sudah hilang, dan dokter pun mengizinkannya pulang. Ketika Mina bertanya tentang tunangannya, Maria hanya menanggapi santai, mengatakan mungkin ia sedang berada di Skotlandia. Lalu ia mengeluarkan 3 tiket untuk sebuah acara besar. Mina heran mengapa jumlahnya 3, dan Maria menjelaskan bahwa ia ingin mengenalkannya pada seseorang yang ingin sekali bertemu dengannya. Ia pun mendesak Mina untuk segera berdandan agar bisa berangkat bersama. Mereka tiba di Grand Hotel, tempat yang menurut Maria memiliki coklat terbaik. Saat itu, Dracula muncul. Begitu matanya tertuju pada Mina, ia seakan dihantam gelombang kenangan tentang mendiang istrinya. Kedua wanita itu menyapanya, dan Vlad memuji Mina, mengatakan kehadirannya membuat ruangan terasa lebih hidup. Mina bertanya apakah mereka pernah berjumpa sebelumnya, dan Vlad menjawab mungkin saja dalam mimpi, menekankan rasa akrab yang ia rasakan. Mina menganggapnya hanya sebuah ungkapan romantis. Dengan penuh hormat, Vlad memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Wallachia, meskipun ia menambahkan bahwa orang bisa memanggilnya Pangeran Dracula. Mina hanya tersenyum, lalu mengingatkan Maria soal coklat yang dijanjikan. Namun Maria lebih dulu menariknya bersenang-senang bersama, diikuti oleh Vlad. Mereka menikmati suasana pasar malam. Mina bahkan mencoba mengajak sang pangeran bermain. Tetapi ketika Maria membawanya ke rumah hantu, ia ketakutan. Vlad dengan lembut menuntunnya keluar, menenangkannya. Saat mereka mampir ke arena tembak, Vlad memperbaiki posisi tangan Mina dengan hati-hati. Sentuhan itu membuatnya teringat pada istrinya yang telah tiada, dan semakin yakin bahwa Mina adalah jelmaan dari Elizabeth. Menjelang akhir malam, Vlad mengundang mereka ke salah satu kediamannya. Dari balkon, mereka menikmati cahaya kota, sementara Maria pamit mengambil coklat. Tinggallah Vlad berdua dengan Mina. Ia berterima kasih atas kebersamaannya.
Mina bercanda bahwa tempat itu terlihat seperti milik seorang raja, tapi Flat membetulkannya, mengatakan itu hanyalah milik seorang pangeran. Ia tahu Mina berasal dari kota kecil dan menyukai ketenangan alam. Sebagai gantinya, Flat menceritakan tentang kastilnya di pegunungan Carpathia yang sunyi, tertutup musim dingin panjang. Mina mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa ia menyukai musim dingin, meski Flat menduga itu mungkin kenangan dari kehidupan sebelumnya. Mina tampak ragu, tetapi tidak sepenuhnya menolak kemungkinan itu. Kemudian ia memperlihatkan sebuah kotak musik antik abad ke-18 yang dulu milik istrinya. Mina terkejut dan bertanya apakah ia pernah menikah. Flat dengan nada sedih mengaku bahwa ia adalah seorang duda. Mina meminta agar kotak musik itu dimainkan. Alunan lembut pun memenuhi ruangan, menimbulkan bayangan-bayangan samar dan perasaan aneh di dalam dirinya. Ia mengaku bahwa melodi itu terasa begitu akrab. Flat yang memanggilnya Elizabeth, mengatakan bahwa ini bukanlah sihir, melainkan gema dari cinta sejati. Mina, meski tersentuh, tetap tegas menyatakan bahwa dirinya bukan wanita itu dan sebentar lagi akan menikah. Ia meminta maaf bila tanpa sengaja melukai perasaannya, lalu Flat menyerahkan kotak musik itu sebagai hadiah kenangan. Saat suasana haru itu berlangsung, Maria masuk kembali dengan penuh semangat. Mereka bertiga pun melangkah ke balkon untuk menyaksikan pesta kembang api yang menghiasi langit malam. Setelah malam itu, Flat mengantar Mina kembali ke rumah. Dengan tulus Mina berterima kasih karena ia telah membuat malamnya begitu berkesan. Flat lalu mengaku, sudah ratusan tahun ia tak merasakan kebahagiaan sejati. Pengakuan itu membuat Mina tersentuh. Namun begitu ia masuk ke dalam, ia dikejutkan dengan kondisi tunangannya Jonathan, yang terbaring lemah dan penuh luka, ditemani sang ayah dan seorang dokter. Panik, Mina langsung menghampirinya dan menuntut penjelasan. Pendeta itu mengungkapkan bahwa Jonathan baru saja melarikan diri dari kediaman Dracula dengan nyawa yang hampir melayang. Saat pendeta bertanya apakah Flat mengenal Mina, ia menyangkal. Tetapi sang pendeta kemudian berkata dengan tegas bahwa pria itu adalah Dracula, sosok yang telah menjerumuskan Maria serta menimbulkan berbagai malapetaka. Mina yang tak percaya membela Flat, menyatakan bahwa bangsawan itu sangat ramah bahkan mengantarnya pulang dengan penuh hormat. Pendeta yang khawatir segera menyuruh dokter mengejarnya, tetapi Flat sudah tidak ada. Pendeta kemudian menanyakan perihal Maria. Mina menjawab bahwa Maria datang tiba-tiba dan berkata bahwa ia sudah dipulangkan. Namun sang pendeta menjelaskan kenyataan pahit. Maria sebenarnya melarikan diri, menyerang penjaga, bahkan menghisap darah seorang tabib. Dengan tegas, ia menekankan pada Mina bahwa Dracula adalah makhluk penghisap darah yang hidup dengan memangsa manusia, seorang vampir. Jonathan yang lemah pun membenarkan dengan pandangan matanya. Sang pendeta menambahkan bahwa gigitan Dracula biasanya di leher, dan sebagian korban tidak mati, tetapi berubah menjadi pengikutnya. Maria adalah bukti nyata dari kutukan itu, dan mereka khawatir Mina akan mengalami nasib serupa. Mina tetap menyangkal, meyakinkan bahwa baik Maria maupun Dracula tak pernah melewati batas terhadapnya. Namun pendeta itu menjelaskan bahwa Dracula menggunakan wangi-wangian untuk menipu perasaan dan memperdaya korbannya. Mendengar hal itu, Mina membiarkan dokter memeriksa lehernya, dan ternyata ia masih bersih, sesuatu yang dianggap sebagai keajaiban. Penuh kebingungan, ia mengurung diri di kamar, sementara Jonathan dipindahkan ke rumah sakit. Sendiri di kamarnya, ia membuka kotak musik pemberian Flat. Seketika, kilasan ingatan aneh dari kehidupan lain. Tiba-tiba, Flat muncul di hadapannya. Tercengang, Mina bertanya mengapa ia ada di sana. Flat berusaha menenangkan, bersumpah tak akan menyakitinya. Ketukan keras di pintu memecah keheningan. Pemilik rumah menegur karena musik keras tengah malam. Dari dalam, Mina meminta maaf. Ia memohon Flat pergi, tetapi pria itu justru melangkah ke jendela, hendak terjun. Panik, Mina memohon agar ia tidak mengakhiri hidupnya. Flat lalu berkata, jika itu benar-benar keinginan Mina,
Ia rela menghilang selamanya, meski telah menunggu lebih dari 400 tahun untuk momen ini. Bingung dan takut, Mina menuduhnya memakai sihir untuk menipunya. Flat mengakui bahwa ia memang pernah menggunakan parfum untuk memikat orang lain, tetapi tidak pernah pada Mina. Mina marah, melemparkan botol parfum itu ke api, lalu menudingnya sebagai peminum darah. Flat tidak menyangkal, namun menegaskan bahwa Mina bukanlah mangsa, Mina adalah belahan jiwanya. Dengan nada penuh kepedihan, ia mengaku telah dikutuk, dijauhkan dari cahaya Tuhan, dan terikat dalam kegelapan abadi. Mina menuntut alasan mengapa ia tega menariknya ke dalam penderitaan itu. Flat menjelaskan, rasa kehilangan Minalah yang membuatnya menolak Tuhan. Tiba-tiba, darah menetes dari hidung Mina. Flat dengan lembut menyekanya, lalu mencicipinya sambil berkata bahwa rasanya tiada tanding. Ia pun mengakui, tanpa darah ia hanyalah lelaki tua yang rapuh. Mina menuduhnya berdusta, tetapi Flat menggenggam tangannya lembut dan mengingatkannya pada kata-kata yang pernah terucap. Pangeranku, rajaku, hidupku. Tersentuh, Mina akhirnya mengaku bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Flat. Mereka pun berciuman. Dikuasai oleh emosi, Mina sendiri yang memohon agar Flat menjadikannya bagian dari dirinya, darah dan jiwanya bersatu selamanya. Flat awalnya menolak, mengingatkan Mina bahwa yang bisa ia berikan hanyalah kematian. Namun, Mina tidak bergeming. Akhirnya, ia menancapkan taringnya ke leher wanita itu. Di sisi lain, sang pendeta mencium bau aneh di rumah dan merasa yakin Dracula berada di sana. Saat mereka bergegas ke kamar Mina, yang tersisa hanyalah topinya. Pendeta menebak bahwa sang bangsawan telah membawanya kembali ke kastilnya, lalu mereka segera memberi tahu Jonathan. Hancur hatinya, Jonathan menjerit bahwa Dracula adalah setan yang harus dimusnahkan. Pendeta meyakinkannya bahwa ia tahu siapa yang bisa dimintai bantuan untuk perang salib melawan vampir itu. Sementara itu, Maria kembali menemui Henry, tunangannya. Dengan penuh kelembutan, ia merayunya. Namun tepat saat ia akan menggigit lehernya, pendeta, dokter, dan Jonathan datang menyerbu. Tersulut amarah, Maria menyerang dengan kekuatan mengerikan. Oh, it's all over the carpet! What have you done? Meski lemah, Jonathan berhasil meraih sebuah pedang hias dan menebas kepalanya. Tubuh Maria yang tanpa kepala masih berusaha melekat pada pendeta hingga akhirnya mereka menancapkan salib logam besar ke dadanya, yang membuatnya benar-benar hancur. Di Rumania, pelayan-pelayan kastil membawa sebuah peti mati berisi Flat dan Mina. Sang bangsawan menyambutnya seolah ia pulang ke rumah, memperlihatkan ruangan-ruangan istana dan memperkenalkannya sebagai Ratu Elizabeth. Ketika kotak musik diputar, alunan lagu lama terdengar, dan Flat mengaku bahwa melodi itu selalu menjadi panggilannya. Sementara itu di luar kastil, polisi, dokter, pendeta, Henry, dan Jonathan bersiap menyerang. Mereka mengikuti jejak para pelayan dan kini memegang meriam, takut Flat akan segera menyelesaikan transformasi Mina. Di dalam, Flat menatap Mina yang kini berpenampilan seperti seorang ratu. Penuh emosi, ia bertanya apakah cinta terlarang mereka bisa mendapat pengampunan Tuhan. Mina menjawab dengan tenang, bahwa Tuhan adalah kasih, dan bila ia tidak memahami perasaan mereka, maka biarlah Tuhan sendiri yang mengusirnya ke neraka. Pertempuran pun dimulai. Pasukan menembaki gargole, meriam menghantam dinding benteng, dan makhluk-makhluk itu melawan dengan buas. Flat, setelah berpisah sejenak dari Mina, berjanji akan segera kembali padanya. Dalam kekacauan, para prajurit menemukan Elizabeth, sementara pendeta bersama kelompoknya mengejar Flat. Mereka akhirnya berkumpul di ruang bawah tanah, mengelilingi sebuah peti mati dan menghujaninya dengan peluru. Namun tiba-tiba, Flat muncul di belakang Jonathan, mengacungkan pisau dan mengingatkan bahwa ia pernah menyelamatkan nyawanya.
Lalu ia menyerang para prajurit satu persatu dengan pisau yang sama. Henry mencoba melawannya, tetapi dipaksa menjatuhkan senjata sebelum digigit oleh Flett. Selanjutnya, ia berhadapan dengan pendeta. Dengan marah, ia membanting pintu dan menuntut jawaban mengapa keturunannya selalu diburu. Pendeta tidak menyangkal, namun mengatakan dirinya tidak datang untuk bertarung. Flett menegaskan bahwa perangnya adalah dengan Tuhan. Pendeta membalas bahwa sebenarnya Flett berperang melawan dirinya sendiri. Flett tak percaya, mengingatkan bahwa dulunya ia berperang demi Tuhan. Namun sang pendeta menegaskan bahwa semua makhluk adalah ciptaan Tuhan, dan ketika seseorang membunuh, ia melakukannya demi dirinya sendiri, bukan atas nama Tuhan, seperti yang kini dilakukan Flett. Flett mengaku kata-kata itu indah, tapi ia tetap bersikeras bahwa Tuhanlah yang mengutusnya untuk membunuh. Pendeta membantah, dengan mengatakan bahwa Tuhan mengutusnya untuk menyelamatkan. Kata-kata itu membuat keyakinan Flett terguncang. Ia lalu bertanya, apakah 400 tahun penderitaannya bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk bertobat. Pendeta menegaskan bahwa Elizabeth bukanlah penyelamat Flett, melainkan penyebab kejatuhannya. Tepat saat itu, terdengar jeritan Elizabeth menggema di seluruh istana, membuat Flett segera berlari menghampirinya. Para prajurit ikut mengejar, sementara sang pendeta menyiapkan pasak kayu untuk menghadapinya. Dracula lalu muncul di balkon atas, memerintahkan pasukan gargolenya untuk melawan. Para prajurit berusaha menerobos pintu kamar Elizabeth, namun Dracula menghadang mereka dengan amarah yang tak terbendung, menebas siapa saja yang mendekat. Akhirnya ia menemukan Elizabeth yang bersembunyi, dan ketakutan kehilangan dirinya lagi membuat Flett semakin gelisah. Di tengah reruntuhan, pendeta mendekat saat Flett berkata kepada Elizabeth bahwa bila dirinya lenyap, kutukan yang menjerat akan berakhir. Namun Elizabeth menolak, meyakinkan bahwa justru Flett adalah sumber kebebasannya. Sang pendeta menuduh wanita itu hanya menginginkan pengorbanan sang vampir. Tetapi Elizabeth, dengan penuh air mata, memohon agar Flett tidak meninggalkannya. Kini ia bertanya apakah Tuhan akan mendengarkannya kali ini. Sang pendeta menjawab bahwa hanya Flett sendiri yang mampu mengubah takdirnya, dengan memilih jalan damai lewat penyelamatan Mina. Di tengah tangisan pilu sang wanita, Dracula merentangkan kedua tangannya dan berseru bahwa kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Pendeta pun menancapkan pasak ke dadanya, mengakhiri hidup sang vampir. Seketika, tubuh Flett menua dan hancur dalam pelukan Mina, yang menangis histeris melihatnya memudar menjadi abu. Dari balik bayang-bayang kastil, anak-anak yang dulunya terikat sebagai gargole mulai keluar, kebingungan karena kini terbebas. Sang notaris bergegas naik mencari tunangannya, namun yang ditemuinya hanyalah tangisan pilu sang wanita di atas abu Flett. Tiba-tiba, abu itu terangkat seakan dibawa oleh kuasa ilahi. Jonathan pun menyadari arti dari keajaiban tersebut. Dengan napas berat, ia memutuskan untuk mundur, membiarkan semuanya berakhir dengan tenang. Dan inilah akhir dari cerita ini.